Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Riko Stephen Purba, Efrika Cahyani Situmeang, Putri Erawati Bakara, Febi Iren Siringoringo, dan Abdullah Ubaid ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait web server konsep. Yang pertama, apa itu web server? Server web atau web server merupakan program yang menghosting situs web berdasarkan hardware dan software, yaitu mengirimkan file konten ke situs web melalui Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang pertama, hardware. Server web adalah komputer yang menyimpan perangkat lunak server web dan file komponen situs web, misalnya HTML, gambar, style sheet CSS, dan file JavaScript. Server web terhubung ke internet dan mendukung pertukaran data fisik dengan perangkat lain yang terhubung ke web. Yang kedua, software. Server web mencakup beberapa bagian yang mengontrol bagaimana pengguna web mengakses file yang dihosting. Itu adalah disebut dengan server HTTP. Server HTTP merupakan perangkat lunak yang memahami URL atau alamat web dan HTTP. Server HTTP dapat diakses melalui nama domain situs web yang disimpannya dan mengirimkan konten situs web yang dihosting ke perangkat pengguna akhir. Next. Yang selanjutnya adalah cara kerja server web. Pertama, seseorang akan menentukan URL di bilah alamat browser web. Kemudian, browser web akan mendapatkan alamat IP dari nama domain, baik menerjemahkan URL melalui DNS atau Domain Name System, atau dengan mencari di cache-nya. Ini akan membawa browser ke server web. Kemudian, browser akan meminta file tertentu dari server web dengan permintaan HTTP. Server web akan merespon, mengirim browser halaman yang diminta melalui HTTP. Jika halaman yang diminta tidak ada, atau jika ada yang tidak beres, server web akan merespon dengan pesan kesalahan. Browser kemudian akan dapat menampilkan halaman web. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, Jenis server web umum. Ada 5 jenis server web umum. Yang pertama itu adalah Apache HTTP Server, yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Ini adalah server web gratis dan open source untuk Windows, Mac OS X, Unix, Linux, Solaris, dan sistem operasi lainnya. Ia membutuhkan lisensi Apache. Yang kedua, Internet Foundation Service, yang dikembangkan oleh Microsoft untuk platform Microsoft, tidak bersumber terbuka tetapi banyak digunakan. Yang ketiga adalah InGen, merupakan server web open source yang populer untuk administrator karena pemanfaatan sumber daya cahaya dan skalabilitasnya. Ini dapat menangani banyak sesi bersamaan karena arsitekturnya yang digerakkan oleh acara. Yang keempat adalah LiveDVD, server web gratis yang dilengkapi dengan sistem operasi FreeBSD. Hal ini dipandang sebagai cepat dan aman, sementara mengkonsumsi daya CPU yang kurang. Yang kelima adalah server web sistem Sun Java, server web gratis dari Sun Microsystem yang dapat berjalan di Windows, Linux, dan Unix. Ini dilengkapi dengan baik untuk menangani situs web menengah hingga besar. Next. Selanjutnya adalah web server komponen. Web server komponen ada 5 bagian. Yang pertama itu dokumen root, merupakan salah satu direktori file root server web yang menyimpan file HTML penting yang terkait dengan halaman web dari nama domain yang akan melayani sebagai tanggapan atas permintaan. Yang kedua, virtual document tray, menyediakan penyimpanan pada mesin atau disk yang berbeda setelah diktasi diisi. Ini peta huruf besar kecil dan dapat digunakan untuk memberikan keamanan tingkat objek. Yang ketiga, virtual hosting, yang menghosting beberapa domain atau situs web di server yang sama. Yang keempat, server root, direktori akar tingkat atas di bawah pohon direktori tempat konfigurasi dan kesalahan server yang dapat dieksekusi dan file log disimpan. Yang kelima adalah proxy, yang duduk di antara client web dan server web. Next. Selanjutnya adalah arsitektur web service. Pada arsitektur ini, pengguna dan admin melakukan request ke web server melalui internet, kemudian web server memberikan respon sesuai respon pengguna. Umumnya, admin memiliki akses yang lebih tinggi ke web server daripada pengguna biasa. Dapat kita lihat pada
skema dari arsitektur web service berikut ini, di mana pada umumnya web service terdiri dari file system, Apache, email, application, PHP, dan MySQL. Untuk mengakses web server, pengguna berupa user atau admin terlebih dahulu mengakses web server melalui internet. Kemudian, user menerima balasan dari web server apabila permintaan atau request dari si user tersedia pada web server. Next. Yang selanjutnya adalah web server hacking goals. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi tujuan peretasan web server web. Di antaranya, 1. Mencuri kartu kredit atau credential sensitif lainnya menggunakan teknik phishing. Yang kedua, mengintegrasikan server dalam botnet untuk melakukan serangan denial of service atau DOS, atau distribute denial of service atau DDoS. Yang ketiga, mengganggu database. Yang keempat, mendapatkan aplikasi sumber tertutup. Lalu yang kelima adalah meningkatkan hak istimewa. Kesalahan umum yang membuat server web rentan terhadap serangan. Yang pertama, tidak memperbarui server web dengan versi terbaru. Yang kedua, menggunakan kredensial admin sistem yang sama di mana-mana. Lalu yang ketiga, mengizinkan lalu lintas internal untuk keluar secara tidak terbatas. Beberapa kesalahan yang sering terjadi pada server web, yaitu izin file dan direktorinya tidak tepat, menginstal server dengan pengaturan default, layanan yang tidak perlu diaktifkan, termasuk manajemen konten dan administrasi jarak jauh, kurangnya kebijakan prosedur dan pemeliharaan keamanan yang tepat, autentikasi yang tidak benar dengan sistem eksternal, akun default dengan kata sandi default ataupun tanpa kata sandi, file default cadangan atau sampel yang tidak perlu, kesalahan konfigurasi di server web, OS, dan jaringan, bug dalam perangkat lunak server, OS, dan aplikasi web, sertifikasi SSL dan pengaturan enkripsi yang salah konfigurasi, fungsi administrasi atau debugging yang diaktifkan atau diakses di server web. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Salam bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang web server attack. Next. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama DOS atau DDoS, yang kedua DNS serving hijacking, yang ketiga DNS amplification, yang keempat directory traversal, yang kelima man in the middle atau sniffing, yang keenam ada phishing, yang ketujuh ada website defacement, yang kedelapan ada HTTP response splitting, yang kesembilan ada web cache poisoning, yang kesepuluh ada SSH brute force, yang kesebelas web service password cracking. Next. Yang pertama DOS atau DDoS. Next. DOS atau DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. DDoS ini adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh para hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa menampung koneksi dari user lain atau overload. Next. Next. Yang kedua ada DNS server hijacking. Next. DNS hijacking atau yang sering disebut sebagai redirection adalah metode yang digunakan oleh penjahit cyber untuk membajak upaya browser Anda untuk menyelesaikan alamat IP dari situs web yang ingin Anda buat. Yang paling umum digunakan pada DNS hijacking ini adalah menginstal malware di komputer yang mengubah DNS sehingga setiap kali browser Anda mencoba menyelesaikan URL, ia menghubungi salah satu server DNS yang salah. Next. Yang ketiga adalah DNS amplification. Next. Serangan aplikasi DNS dilakukan dengan bantuan metode rekursif DNS. Penyerang memanfaatkan fitur ini dan memasukkan berbagai
DNS. Server DNS akan merespon permintaan dari alamat palsu, yaitu alamat target, dan memperbesar ukuran permintaan dan menggunakan botnet untuk menghasilkan serangan DDoS. Di sini ditampilkan step-step dari si DNS authentication. Yang pertama itu si attacker akan mengirim sinyal untuk aktifkan bot. Kemudian pada step kedua akan dilakukan pertanyaan apakah alamat IP dari beberapa web server. Kemudian pada step 3 juga akan dilontarkan pertanyaan di mana dapat menemukan alamat IP dari web server tersebut. Yang keempat akan dilakukan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu saya tidak tahu, tetapi domain.com ini harus memiliki jawabannya. Kemudian pada step 5 dilontarkan juga pertanyaan apa IP address dari beberapa web server tersebut. Kemudian pada step 6 akan dijawab server DNS dari beberapa web server yang diketahui. Pada step 7 dilontarkan juga pertanyaan apa alamat IP address dari beberapa web server yang tadinya. Kemudian pada step 8 juga akan dijawab. Ini adalah IP address dari beberapa web server berikut. Kemudian pada step 10 akan dilakukan jawaban untuk dari setiap pertanyaan yang dikemukakan pada recursive allowed, yaitu ini adalah IP address dari beberapa web server. Setiap balasan dapat diperkuat hingga faktor ke-73. Next. Yang keempat adalah directory traversal. Next. Metode trial dan error untuk mengakses directory terbatas menggunakan titik dan garis miring dengan mengakses directory di luar directory root. Penyerang mengungkapkan informasi sensitif tentang sistem. Simbol pada directory traversal ini adalah sebagai berikut, yaitu .. Artinya meningkatkan suatu struktur directory. Directory traversal biasa juga disebut dengan file path traversal, merupakan kerentanan keamanan web yang memungkinkan si attacker membaca file arbitrary di server yang menjalankan aplikasi, termasuk kode dan data aplikasi, kredensial si sistem backend, dan file sistem operasi yang sensitif. Dalam beberapa kasus, si attacker ini mungkin dapat menulis ke file arbitrary di server. Kemudian mereka memungkinkan untuk mengubah data atau perilaku si aplikasi yang kemudian mengambil kendali penuh atas si server. Next. Selanjutnya adalah man in the middle. Next. Man in the middle di kriptografi dan keamanan komputer adalah bentuk aktif menguping di mana penyerang membuat koneksi independen dengan korban, membuat mereka percaya bahwa mereka berbicara langsung satu sama lain melalui koneksi pribadi, padahal sebenarnya seluruh percakapan dikendalikan oleh penyerang. Seperti ilustrasi berikut, konsep serangan ini secara umum adalah penyerang berada di tengah-tengah dua komputer yang sedang berkomunikasi, sehingga secara teknis memungkinkan penyerang untuk melihat, mengubah maupun mengontrol data yang dikirim antara dua komputer tersebut. Next. Selanjutnya adalah phishing. Next. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun seperti username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Seperti ilustrasi berikut, penyerang akan menyerang dengan memberikan email kepada korban sehingga korban tertarik untuk membuka email tersebut. Setelah membuka email, korban akan diminta untuk memberikan data-data pribadi. Dengan demikian, si penyerang telah mendapat data korban. Next. Yang ketujuh adalah website defacement. Cara harafiah arti web defacement adalah pengumpulan halaman web, di mana pengubahan halaman web ini tidak diketahui oleh pemilik sah dari web. Para pemilik sah dari web biasanya akan mengetahui ada proses pengubahan apabila telah terjadi perubahan pada tampilan dari web mereka. Perubahan pada tampilan web bisa berupa berubahnya gambar atau teks maupun link terhadap halaman web. Tujuan seseorang melakukan web defacement biasanya adalah hanya ingin menunjukkan kemampuan dirinya. Pada umumnya, situs web yang dirusak memanfaatkan kerentanan yang terdapat pada web server untuk mendapatkan seal root dan kemudian menyuntikkan kode berbahaya ke halaman web target pada target yang berada pada server. Beberapa metode pada website defacement adalah SQL injection, OS command injection, directory traversal, cross-site scripting, LDAP injection, cross-site request forgery.
Web server misconfiguration. Beberapa kesalahan konfigurasi web server. Ada verbose debug atau error message, anonymous or default user password, sample configuration and script file, kemudian remote administration function, unnecessary service enable, dan misconfigure atau default SSL certificate. Yang ke-8 adalah HTTP response splitting, di mana response splitting ini menggunakan validasi sisi server dan melarang karakter CRL di semua permintaan di mana input pengguna tercermin dalam header respon. Adapun XSS merupakan pemfilteran whitelist dan backlist sebagai input validation dengan escape HTML sebagai output dari validation. Kemudian ada juga CSRF menggunakan token anti CSRF sehingga penyerang tidak dapat memprediksi struktur yang tepat dari permintaan memalsukan. Selanjutnya adalah web chase positioning. Web chase positioning, next. Web chase positioning adalah teknik canggih di mana penyerang mengeksploitasi perilaku server web dan chat sehingga respon HTTP yang berbahaya disajikan kepada korban. Pada dasarnya, web chase positioning melibatkan dua fase. Pertama, penyerang harus mencari cara untuk mendapatkan respon dari server backend yang secara tidak sengaja mengandung semacam muatan berbahaya. Setelah berhasil, mereka perlu memastikan bahwa respon mereka di-cache dan selanjutnya disajikan kepada korban yang dituju. Cache web yang terinfeksi berpotensi menghancurkan untuk mendistribusikan berbagai serangan yang berbeda, mengeksploitasi kerentanan seperti XSS, injeksi JavaScript, pengalihan terbuka, dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah SSH brute force. Next. Penyerang menggunakan protokol SSH untuk membuat terowongan SSH terenkripsi antara dua host untuk mentransfer data yang tidak terenkripsi melalui jaringan yang tidak aman. Biasanya SSH berjalan pada port TCP/22. Penyerang memindai seluruh server SSH menggunakan boot atau melakukan pemindaian port TCP/22. Penyerang dapat menggunakan terowongan SSH yang sama untuk mengirimkan malware dan cara mengeksploitasi lainnya kepada korban tanpa terdeteksi. Penyerang menggunakan tools seperti NNRP dan NRACK. Next. Yang terakhir adalah web server password cracking. Next. Seorang penyerang mencoba mengeksploitasi kelemahan untuk meretas kata sandi yang dipilih dengan baik. Misalnya password, root administrator, admin, demo, test, goose, QWERTY, pet name, dan lain sebagainya. Penyerang menggunakan metode yang berbeda seperti social engineering, spoofing, phishing, asing a Trojan horse or virus, wiretapping, case truth, login, dan lain-lain. Teknik cracking kata sandi server ada 4, yaitu goosing, dictionary attack, brute force attack, hybrid attack. Berikut adalah gambar contoh memecahkan hash empty password dari perusahaan di bidang kesehatan. Next. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai web server attack methodology. Pertama-tama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Grace Noiles Morangkir, Yanada Situmorang, Fitri Aritonang, Devi Wahyuni Silutonga, Aprilis Sembiring, dan Vincentius Tampu Bolon. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang attack methodology. Yang pertama adalah information gathering. Metodologi information gathering ini adalah metode yang digunakan attacker untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai target web yang akan diserang. Dengan metodologi ini, penyerang mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis informasi untuk mencari penyimpangan dalam mekanisme keamanan. Jadi di metode ini, attacker hanya melakukan pengumpulan informasi secara menyeluruh, mulai dari informasi website, kemudian informasi lainnya mengenai target tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita bisa menggunakan beberapa tools, antara lain dari websitenya sendiri. Kita bisa mendapatkan informasi dari websitenya sendiri atau menggunakan Whois. Kemudian ada juga Netcraft, kemudian banner grabbing, kemudian port scanning menggunakan Nmap, dan yang terakhir itu bisa menggunakan mirroring untuk website tersebut.
Yang kedua adalah web server footprinting. Metodologi ini adalah metodologi yang menggunakan teknik footprinting untuk melakukan serangan terhadap web server. Tujuan dari footprinting itu sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang jaringan si target. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai cara yang mungkin dilakukan oleh si attacker itu untuk menyusup ke dalam sistem jaringan suatu individu ataupun organisasi. Adapun hasil yang didapatkan dari metodologi ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang penting di tingkat sistemnya, nantinya si attacker itu akan memperoleh informasi terkait detail akun, sistem operasi, versi perangkat lunak, nama server, dan detail skema basis datanya. Untuk penerapan dari footprint metodologi ini adalah kita bisa menggunakan netcraft, telnet, ID search, dan bisa juga menggunakan HTTP recon. Kemudian yang ketiga merupakan website mirroring, di mana web mirror sebuah situs web untuk membuat profil lengkap dari struktur direktori situs, struktur file, dan tautan eksternal. Kemudian mencari komentar dan item lain dalam kode sumber HTML untuk membuat aktivitas footprinting lebih efisien. Tools yang digunakan yaitu HTTrack, Web Copier Pro, Black Widow, GNU, YZ. Next. Yang keempat, vulnerability scanning. Vulnerability scanning merupakan proses mengidentifikasi kelemahan keamanan dan kekurangan yang ada pada sistem dan perangkat lunak yang bekerja di dalamnya. Tahapan ini dilakukan agar dapat mengurangi serangan yang mungkin dilakukan oleh penyerang dengan berfokus pada keamanan area yang paling mungkin menjadi sasaran. Tools yang digunakan pada vulnerability scanning yaitu Nessus, Qualys, Fuzzing, Nikto, dan Web Inspect. Yang kelima adalah session hijacking. Session hijacking merupakan aksi pengambilan kendali session milik user lain setelah sebelumnya pembajak berhasil memperoleh autentikasi ID session yang biasanya tersimpan dalam cookies. Tools yang biasanya digunakan adalah Juggernaut, Hunt, TTY Watcher, Hamster, dan IP Watcher. Dalam session hijacking terdapat dua session. Yang pertama ada active session hijacking dan yang kedua ada passive session hijacking. Letak perbedaannya adalah terletak pada keterlibatan si attacker dalam melakukan session hijacking. Pada active session hijacking, attacker akan mengambil alih sebuah session yang ada dengan cara membutuhkan sebuah komunikasi yang sedang terjadi. Sedangkan pada passive session hijacking, akan login pada waktu lain dengan menggunakan ID user dan password yang diperoleh dengan menggunakan sniffer. Sniffer adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam menemukan ID user dan password dari user login ke suatu server. Kemudian ada password cracking. Attacker menggunakan metode seperti brute force dan metode lainnya untuk dapat melakukan cracking terhadap password web server. Klasifikasi password attack dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada non-electronic attack. Cara ini merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan password dari target system. Serangan ini tidak memerlukan pengetahuan tentang teknis tentang peretasan atau eksploitasi sistem. Contoh penggunaannya adalah social engineering dan dumpster diving. Yang kedua itu ada active online attack. Merupakan cara yang paling sederhana untuk dapat melakukan sistem. Mendapatkan akses sistem tingkat administrator secara tidak sah. Contohnya itu bisa dengan password guessing dan juga brute force. Yang tiga itu passive online attack. Merupakan cara untuk mendapatkan serangan ke sistem tanpa melakukan perubahan ke sistem itu sendiri. Selama serangan ini, penyerang tidak berkomunikasi langsung, tapi hanya merekam atau mendengarkan informasi yang keluar atau masuk dari sistem tersebut. Contohnya itu middle in the man. Yang terakhir itu adalah offline attack, mengacu pada serangan kata sandi, di mana penyerang mencoba memulihkan hashdump dari password yang terdapat pada memori komputer si user. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan, akan diberikan kesempatan pada sesi selanjutnya. Atas perhatian dari kita semua, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang attack tools. Anggota kelompok kami ada Ivan Johannes Alexander, Roma Ulisiagian, Naomi Tambunan, Resevia, Rido Stanggang, dan Imam Marmata. Dalam presentasi kali ini, yang dibahas adalah Metasploit dan WFetch.
Yang pertama adalah Metasploit. Metasploit merupakan alat pengujian penetrasi, platform pengembangan eksploitasi, dan alat penelitian yang mencakup ratusan eksploitasi jarak jauh yang berfungsi untuk berbagai platform. Metasploit mendukung eksploitasi server web yang sepenuhnya otomatis, dengan menyalahgunakan kerentanan yang diketahui dan memanfaatkan kata sandi yang lemah melalui telnet, SSH, HTTP, dan SNM. Adapun Metasploit feature yaitu closed loop, vulnerability validation, phishing simulation, social engineering, manual brute forcing, manual exploitation, dan evade leading defensive solutions. Metasploit arsitektur dirancang untuk menjadi seperti modular, mungkin mendorong penggunaan kembali kode di berbagai proyek. Yang pertama, open source exploitation framework. Kemudian yang kedua, modular in architecture. Yang ketiga, encourage the reuse of code. Yang keempat, broken down into a few different pieces. Kemudian yang kelima, inti kerangka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan semua antarmuka yang diperlukan yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan modul exploit, sesi, dan plugin. Metasploit modul. Yang pertama ada modul Metasploit exploit modul. Modul dasar di Metasploit berguna untuk enkapsulasi atau merangkum exploit dalam menargetkan banyak platform dengan single exploit. Modul dilengkapi dengan bidang meta informasi yang disederhanakan dengan menggunakan fitur mixin, sehingga pengguna dapat memodifikasi perilaku exploit secara dinamis dengan serangan brute force dan exploit pasif. Modul ini berupa potongan kode di dalam database yang saat dijalankan di komputer korban. Penyerang akan memanfaatkan kerentanan pada sistem lokal yang membahayakan modul dengan payload. Langkah-langkah untuk mengeksploitasi sistem dengan Metasploit framework adalah sebagai berikut. Pertama, mengkonfigurasi aktif exploit. Kemudian yang kedua, memverifikasi opsi exploit. Yang ketiga adalah memilih target, kemudian menentukan payloadnya, dan yang terakhir melakukan exploit. Framework dengan host korban, menggabungkan tricode yang dieksekusi sebagai hasil dari exploit yang telah berhasil dijalankan. Eksploitasi akan membawa payload di backpack, kemudian meninggalkan backpack di sistem. Ada 3 jenis payload modul yang disediakan Metasploit. Yang pertama ada single, di mana ciri dari jenis ini adalah mandiri dan sangat mandiri, di mana single payload berupa sesuatu yang sederhana, seperti menembakkan pengguna ke sistem target. Yang kedua ada stranger, mengatur koneksi jaringan antara penyerang dan korban, serta dirancang agar lebih kecil dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada stage, di mana komponen payload yang di-download oleh modul stranger. Berbagai tahapan payload menyediakan fitur-fitur canggih tanpa batas ukur, seperti metaparameter, FNC, dan lain-lain. Yang ketiga adalah modul Metasploit Auxiliary. Modul ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, satu kali seperti pemindahan port, penolakan layanan, dan bahkan fuzzing. Untuk menjalankan modul ini, dapat digunakan perintah run ataupun menggunakan perintah exploit. Modul ini termasuk alat dan modul yang menilai keamanan. Hal yang dapat dilakukan pada modul ini adalah scanner, modul DOS, dan fuzzer. Untuk membuat daftar semua modul auxiliary yang tersedia di Metasploit, terdapat perintah yang dapat digunakan pada modul ini, yaitu show auxiliary. Semua modul lain di Metasploit adalah modul auxiliary, kecuali modul yang digunakan untuk mengeksploitasi. Tools ini juga dapat digunakan modul ini sebagai ekstensi untuk berbagai tujuan selain eksploitasi. Selanjutnya adalah yang keempat, Metasploit NOPS modul. Modul NOPS adalah singkatan dari Non-Operation Module yang digunakan untuk melakukan generate serangkaian random byte terhadap non-operation function yang digunakan untuk memblokir buffer dari target. Adapun tujuan dari modul NOPS ini adalah agar sistem target tidak dapat menjalankan operasi apapun dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan penyerang dalam mengeksekusi exploit. Berikutnya adalah WFetch. WFetch adalah utilitas gratis yang disediakan oleh Microsoft untuk membantu attacker memecahkan masalah koneksi HTTP.
dengan memungkinkan attacker melihat data seperti header HTTP yang biasanya tidak ditampilkan melalui browser web. WFetch sendiri menawarkan graphical user interface atau GUI yang sederhana dengan input yang mudah dipahami dan output yang jelas untuk menguji hampir semua jenis host web. Pada prinsipnya, menggunakan WFetch cukup sederhana, cukup dengan memahami dasar operasi pada web seperti get, put, head, trace, post, dan lain-lain. Setelah memahami fungsi-fungsi dasar tersebut, maka selebihnya adalah masalah pull down, berupa input masukan berupa beberapa teks sederhana dan kemudian mengeksekusi perintah. Walaupun memiliki utilitas yang tangguh, namun penggunaan WFetch tidak dianjurkan karena tidak aman. Hal ini disebabkan oleh disimpannya kredensial user berupa username dan password pada plain text. Sekian hasil presentasi daripada kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, kami persilakan. Terima kasih.